Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyida Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik ya. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, udara bersih bagi pernafasan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan gangguan alat pernapasan pada manusia. Nah, udara bersih bagi pernapasan. Tubuh akan mendapatkan kesegaran saat menghirup udara yang bersih dari polusi. Namun sebaliknya, dada akan terasa sesak bila kita menghirup udara yang kotor dan tercemar. Jadi, kita harus menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita bersih, agar kita dapat menghirup udara yang segar. Begitu ya anak-anak. Kemudian, udara di lingkungan sekitar kita tidak selamanya bersih. Harus ada upaya untuk menciptakan udara yang bersih. Pencemaran udara adalah salah satu penyebab kotornya udara. Menciptakan udara yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, ada faktor penyebab gangguan pada sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, lingkungan ya. Faktor penyebab gangguan yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan yang kotor akan memengaruhi kualitas udara. Udara yang buruk dan tercemar tidak sehat buat tubuh. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini gambar apa anak-anak? Bagus. Ini adalah gambar asap pabrik. Ya, gambar asap pabrik ini dapat mencemari udara yang bersih. Nah, ini ada anak batuk ya. Nah, ini karena diserang oleh virus dan bakteri. Nah, yang kedua yaitu penyakit. Nah, beberapa penyakit pada organ pernapasan adalah influenza atau flu, bronkitis, tuberkulosis atau TBC, faringitis dan pneumonia ya. Penyakit tersebut dapat disebabkan serangan bakteri atau virus. Nah, makanya itu kita harus menjaga kebersihan tubuh, sering mencuci tangan agar kita terhindar dari bakteri dan virus, biar kita terhindar dari penyakit. Yang ketiga yaitu kebiasaan hidup ya. Kebiasaan hidup yang buruk dapat mengganggu kerja sistem pernapasan, bahkan mendatangkan penyakit. Beberapa kebiasaan buruk adalah merokok, kurang olahraga, serta asupan makanan bergizi. Nah, agar kita terhindar dari penyakit,
kita harus memiliki kebiasaan hidup yang baik, yaitu tidak merokok, kemudian kita harus sering olahraga, rutin berolahraga, dan kita harus makan makanan yang bergizi, seperti itu. Nah, ini ada gambar. Ada bedanya nggak, Nak? Gambar yang kiri dan kanan. Ada ya? Yang kiri gambarnya tidak merokok. Nah, coba perhatikan yang Budria tunjuk ya. Yang kiri ini gambarnya tidak merokok. Yang kanan ini gambarnya merokok ya. Nah, ini ada keterangannya. Paru-paru bukan perokok seperti ini, jadi paru-parunya bagus. Sedangkan untuk paru-paru perokok, nah bisa dilihat sendiri warnanya kayak gini, kemudian ada apa ini kayak bercak-bercak kayak gini, berarti ini paru-parunya kurang sehat ya. Nah ini, nah kalau paru-paru perokok ini seperti ini, Nak. Nah bentuknya seperti ini, takut ya. Nah kalau ini, nah ini adalah paru-paru yang sehat. Nah tinggal milih mau paru-paru yang begini atau paru-paru yang sehat ya. Kemudian, nah penyebab sakit pernapasan. Kalian sekarang bisa buka buku Platinum halaman 65. Sudah dibuka ya? Baik, buka buku Platinum halaman 65. Nah, yang pertama pencemaran udara. Pencemaran udara sering disebut polusi udara. Pencemaran udara terutama disebabkan oleh bau tidak sedap, asap, dan debu. Nah, ini ada gambar. Nah, gambar apa ini? Iya, ini asap ya, asap dari kendaraan. Nah, ini merusak udara ini, Nah. Ini tidak bagus ya. Nah, yang kedua yaitu merokok. Nah, merokok ini berbahaya bagi kesehatan. Merokok mengganggu tenggorokan dan saluran pernapasan. Nah, sudah dijelaskan ya bahayanya bagi kesehatan. Nah, yang ketiga, terinfeksi kuman. Contoh penyakit yang menyerang sistem pernapasan adalah influenza, bronkitis, dan TBC. Nah, sekarang lanjut ke mempelajari penyakit pernapasan. Nah, kalian buka Platinum halaman 70-71 ya. Kita belajar sama-sama. Nah, beberapa penyakit yang dapat menyerang alat pernapasan. Pertama, ada kanker paru-paru. Yang kedua, asma. Terjadi karena saluran pernapasan menyempit. Yang ketiga, bronkitis adalah penyakit radang pada cabang tenggorokan. Yang keempat, amandel adalah pembengkakan pada tekak. Yang kelima, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Yang keenam, influenza adalah penyakit yang ditandai dengan pilek, pusing, meriang, dan demam. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Nah, penyakit pada sistem pernapasan. Nah, sekarang buka buku Platinum halaman 99 sampai 101 ya. Sudah dibuka? Bagus. Nah, yang pertama penyakit pada sistem pernapasan yaitu faringitis. Nah, faringitis ini radang pada faring karena infeksi, sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Yang kedua, asma. Asma ini penyakit radang paru-paru yang menimbulkan serangan sesak napas dan mengih yang berulang ya. Nah, yang ketiga tuh influenza atau flu. Nah, gejala yang ditimbulkan yaitu pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin. Nah, yang keempat, emfisema. Emfisema ini penyakit paru-paru yang ditandai dengan pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Yang kelima, bronkitis. Nah, bronkitis ini peradangan pada cabang tenggorok atau bronkus atau saluran udara ke paru-paru. Yang keenam, sinusitis. Sinusitis ini penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, virus. Nah, menurunnya kekebalan tubuh, flu, stres, kecanduan rokok, dan infeksi pada gigi.
Nah, penyakit yang ketujuh, tuberkulosis atau TBC, yaitu bakteri ini menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus terdapat bintil-bintil. Nah, TBC menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Yang kedelapan, infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. ISPA ini adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia bagian atas, yaitu hidung, laring atau tekak, dan tenggorokan. Nah, yuk kita simpulkan pelajaran hari ini. Nah, jadi faktor penyebab gangguan pada sistem pernapasan manusia yaitu lingkungan. Nah, jadi kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, sehat, dan asri. Kemudian yang kedua, penyakit. Nah, jadi kita harus menjaga kebersihan diri kita agar terhindar dari virus dan bakteri, ya, virus, bakteri, kuman gitu. Yang ketiga, kebiasaan hidup. Nah, kebiasaan hidup kita harus yang baik, sering berolahraga, tidak merokok, dan makan makanan yang bergizi. Nah, kesimpulan selanjutnya yaitu penyakit pada sistem pernapasan. Tadi ada faringitis, asma, influenza atau flu, emfisema, bronkitis, sinusitis, tuberkulosis atau TBC. Yang ke-8, infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Nah, terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Tundukkan kepala, tangannya diangkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.